menurut Anda, apa yang terjadi pada dunia kampus kita yang dianggap dinilai ada pembungkaman, tidak ada lagi kebebasan berekspresi. Menurut Anda, apakah itu memang tergambar jelas di dunia kampus kita? Ini yang saya pernah ngomong sama Bung Uceng ya. Sebetulnya yang paling bagus itu dilawan aja waktu itu. Tapi kan memang... Ya, dilawan maksudnya apa? Dilawan waktu itu apa? Menurut saya harusnya dilakukan aja. Oh, di UGM? Di UGM atau sekarang hari ini katanya juga ada di Unila kan. Juga tentang Papua dan seterusnya. Saya selalu mengingatkan, udah lawan aja. Kok toh nggak jelas siapa yang mengancam itu. Iya. Memang maksud saya gini, ya selalu ada risiko. Dulu juga Pak Jul, Rocky, saya, dulu di zaman kita juga, Bung Uceng juga, ketika di zaman itu kita ambil risiko loh. Kemungkinan kita hilang juga ada. Tapi toh kita melakukannya. Jadi Anda ingin menyarankan bahwa dunia kampus kalau emang ingin menyelenggarakan diskusi ya jalan aja apapun resikonya. Jangan cengeng deh. Dan Anda sepakat nggak kalau misalnya ada pelarangan kemudian dibatalkan itu bagian dari wajah otoriter pemerintahan Jokowi? Ya enggak dong, karena tadi yang dikatakan berulang kali ya. Maksud saya gini, semua ini serba tidak jelas. Ada banyak sekali kekacauan. Ini seperti yang kemarin kita bicara ya, tentang tiba-tiba ada berita bahwa PT UN memerintahkan Jokowi minta maaf. 20 media besar memberitakannya. Ternyata bukan. Sorry. Ya, Anda kan sudah ke Dewan Pers itu. Iya, dan Dewan Pers sudah terbukti bahwa itu salah. Ternyata tidak ada keputusan PT UN agar Jokowi diperintahkan minta maaf. Poin saya bukan soal itu, tapi betapa berita bohong itu bisa menyebar dengan sangat luas, dengan sangat mudah. Nah, saya khawatir, ya oke, di satu sisi siapa yang melarang diskusi di UGM mungkin saja adalah rezim. Mungkin juga adalah, nggak tahu, kalangan-kalangan lain. Atau misalnya di Papua ini. Mungkin rezim, tapi mungkin juga kalangan yang selama ini sudah menikmati privilege mereka di Papua dan sekarang terancam. Atau mungkin juga, dan banyak mungkin karena itu untuk pembuktiannya itu kasus itu pernah menimpa Rocky tuh. Ya. Intinya sikap Anda adalah tidak serta-merta apa yang terjadi di dunia kampus itu harus selalu ditimpakan pada pemerintahan Jokowi. Kalau ditambah contoh, Rosi. Iya, karena banyak sekali contohnya itu tadi saya bilang. Harus dibuktikan dulu bahwa ini memang datang dari rezim. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Bung Uceng. Pemerintah harus memberikan perlindungan yang sangat jelas terhadap semua bentuk kebebasan berekspresi. Misalnya pernyataan saya tadi, Bung Fajrul, mungkin keluar dari pemerintah. Bikin aja diskusi, kita lindungi. Misalnya begitu. Ya. Apa yang Anda perlukan dari seorang Presiden Jokowi tentang yang selama ini dirasakan oleh para aktivis, para pemberantasan korupsi maupun pro-demokrasi? Apa yang sebenarnya masih Anda ingin dengar dari Presiden Jokowi? Iya, saya pikir satu sikap yang jelas ya, karena sebenarnya terhadap semua pelanggaran itu Jokowi sebenarnya bisa melakukan dua hal, bisa melakukan tindakan dan bisa melakukan sesuatu yang tidak membiarkan, jadi bukan pembiaran, jadi dia harus masuk sesuatu. Yang kedua, penegakan hak asasi manusia itu penuh tanggung jawab presiden, ada pemenuhan di situ, dan tanggung jawab itu harusnya dinyatakan, apalagi ada pelanggaran hak asasi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kasus UI ya, dengan segala keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya salah satu tantangan besar terhadap kebebasan berekspresi, selain kita bicara soal rejim memang biasanya bermasalah, ada penegakan hukum yang tidak terlalu baik. Tapi yang ketiga juga adalah akademisi itu sendiri, karena seringkali akademisi punya fantasinya yang berbeda-beda soal kebebasan akademik. Bahkan dalam kasus UGM misalnya ada akademisi yang memaki-maki diskusi itu dan menuduh makar hanya karena baca judul gitu, tidak baca tor, tidak baca isi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu poin saya sebenarnya ini bisa clear, ini bisa selesai kalau potret penegakan hukumnya ada. Kenapa dalam kasus Ratna Sarumpait kemudian seakan-akan mudah untuk selesai? Karena penegakan hukumnya berjalan, efektif dan menyelesaikan. Pada saat yang lain ada banyak kasus-kasus yang ngambang. Misalnya kasus Rovio di Surabaya yang belum selesai sampai sekarang. Itu akan saya tanyakan pada Bung Rocky. Berapa kasus yang dicatatkan oleh teman-teman LBH, dan saya sih menunggu apa yang akan dilakukan terhadap kasus pengancaman menggunakan nama kepolisian, menggunakan nama Muhammadiyah itu di Yogyakarta.